Semuanya, selamat datang di kegiatan Selasa Sharing, Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Lagi di aula sekolah kan enggak, bisa banget. Sekali, mungkin para sahabat Yakobian juga bertanya-tanya. Laudato Si adalah ensiklik kedua dari Paus Fransiskus dengan subjudul On the Care for Our Common Home, dalam kepedulian untuk rumah kita bersama. Pertanyaan dasar yang menjadi jantung dari ensiklik ini adalah bumi macam apa yang hendak kita wariskan kepada generasi baru sesudah kita hidup, kepada anak-anak yang sedang bertumbuh saat ini. Paus berkeyakinan bahwa panggilan memelihara lingkungan hidup tidak bisa terlepas dari bagaimana manusia memberi makna dan cara manusia melaksanakannya dalam hidup di bumi pertiwi ini. Paus Fransiskus mengenangkan semangat iman Santo Fransiskus dari Asisi. Bumi tak lain adalah saudari, rumah kita bersama. Dan sebagai saudari, kita mestinya berbagi kehidupan dan memuji keindahan bumi ini yang lengannya terbuka lebar untuk memeluk kita semua. Paus pun mengingatkan kita akan perilaku manusia terhadap bumi ini yang diperlakukan secara semena-mena, dieksploitasi, diporak-porandakan. Semuanya itu disebabkan oleh keserakahan, arogansi, dan rendahnya rasa hormat manusia terhadap saudarinya, bumi pertiwi. Padahal kita berasal dari tanah. Badan jasmani kita dibentuk dari elemen-elemen bumi. Kita menghirup udara, menikmati kehidupan dan kesegaran dari air yang dialirkan oleh bumi ini juga. Selamat datang di Sekolah Santo Yakobus. Dan kami perkenalkan bagaimana kami mencintai bumi kami. Taman Laudato Si adalah taman yang diresmikan dan digagas pada tanggal 25 Juli 2022 bertepatan dengan pesta nama Santo Yakobus dan hari ulang tahun ke-33 Yayasan Santo Yakobus. Di Taman Laudato Si ini terdapat taman terbuka dengan berbagai macam jenis tanaman, kebun sayur organik dengan media tanah dan media hidroponik, terdapat greenhouse dengan berbagai macam jenis tanaman obat-obatan, dan juga terdapat mini zoo dengan berbagai macam hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, soan, bebek, dan masih banyak lainnya. Halo semua, nama saya Pival Charmenri. Saya ingin membagikan pengalaman saya terlibat dalam kegiatan bertema lingkungan hidup ini. Awalnya, saya, Davin, dan Joy dipersatukan untuk berpartisipasi dalam suatu lomba mengenai menjaga lingkungan hidup melalui ekoenzim. Tetapi oleh sekolah kami diminta untuk berpartisipasi dalam webinar mengenai cara menjaga lingkungan hidup. Salah satunya juga kami membahas tentang ekoenzim. Bahkan sekolah pun juga mengundang para pakarnya. Di situ kami diberikan informasi-informasi bermanfaat mengenai cara menjaga lingkungan dan juga kami melakukan praktek langsung membuat ekoenzim. Kami bertiga sangat menikmati proses pembuatan ekoenzim ini karena alat, bahan, dan langkah-langkahnya sangat simpel dan mudah. Lingkungan menjadi tempat hidup bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Akan tetapi lingkungan hidup kita ini sekarang sudah sangat tercemar. Maka dengan hadirnya usaha kepedulian lingkungan akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Saya menjadi terinspirasi untuk terus menjaga lingkungan sekitar saya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Apabila lingkungan tidak ada, maka kita pun tidak ada. Maka dari itu, kita harus mengadopsi pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan bertema lingkungan hidup, di sekolah saya diberi wawasan yang lebih luas
mengenai cara menjaga lingkungan. Di rumah, saya melakukan daur ulang botol plastik. Misalnya botol plastik saya ubah menjadi vas bunga untuk tanaman-tanaman saya. Saya juga menjaga kebersihan lingkungan di rumah, misalnya dengan menyapu lantai, mengap meja, dan lain sebagainya. Di sekolah, saya mengurangi penggunaan plastik dengan membawa ke sekolah botol minum isi ulang dan kotak makanan sendiri. Di komplek rumah saya, kami semua melakukan program kegiatan pemilahan sampah, di mana sampah-sampah di rumah dipilah sesuai jenis-jenisnya dan diberikan kepada komplek rumah. Dimanapun saya berada, saya selalu membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Berantak jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini punya kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Halo semuanya, perkenalkan saya Joycelyn Florentia. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya tentang awal mula bisa bergabung ke tim lingkungan hidup ini. Jadi awalnya aku, Pivel sama Delvin ditunjuk untuk ikut suatu lomba di Malaysia secara online tentang menjaga lingkungan hidup dengan cara membuat ekoenzim. Karena lombanya ini bersifat internasional, jadi kita mau nggak mau harus bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi aku sama Pivel mewakili hal tersebut.
Kalau Delvin karena dia pintar ngomong dan bisa bikin presentasi dengan baik, jadi dia ditugaskan utama untuk hal tersebut. Namun karena organisasi di sana tidak jelas memberi informasi dengan prosedur lombanya, jadi kami di tengah-tengah batal mengikutinya. Tapi kami terlanjur sudah mengikuti webinar dan lain-lainnya. Motivasiku yaitu bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan mendaur ulang apa yang bisa didaur, membedakan sampah organik dan non-organik. Terus yang sudah menjadi habit itu menggunakan tumbler dan membawa tas sendiri jika bepergian. Nah, karena di awal sempat ikut lomba tapi batal di tengah-tengah, agar kami bertiga tidak kecewa, sekolah mengadakan webinar tentang menjaga lingkungan hidup dengan membuat ekoenzim. Kami bertiga mengikuti webinar tersebut dan mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman baru. Setelah webinar, kami langsung praktek membuat ekoenzim. Dan ternyata bikinnya mudah banget, praktis, dan juga simpel. Cuman campurkan semua bahan jadi satu, setelah itu tunggu sekitar 3 bulan dan jadi deh. Manfaat ekoenzim ini juga banyak banget loh. Tanah yang awalnya sangat kering bisa jadi begitu subur jika diberikan ekoenzim ini. Keren banget kan? Kemudian kalian tahu nggak sih manfaat kebun hidroponik? Nggak tahu ya? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi pertama-tama dengan adanya kebun hidroponik itu mengurangi penggunaan pestisida, kemudian lebih cepat panen, tidak ada gulma, dan dapat memaksimalkan ruang. Sekian dariku, terima kasih. Aduh, Pif, Joy, hari-hari gini kayaknya gue lihat nih ya, kali atau sungai tuh makin kotor, makin keruh, warnanya dari yang bening gitu jadi putih gitu. Di depan sekolah tuh ada tuh. Iya, lu sering lihat itu berarti? Gimana tuh? Udah tercemar, bau banget, Gimana? kotor lagi. Rasanya gimana kayak gitu? Jijik banget gak sih kalau setiap kali lewat? Ada apa sih situ, banyak sampah kan, sampah plastik Iya, kan? sampahnya banyak banget. Gak enak kan di situ? Gak enak banget. Itu kenapa ya? Masyarakat tuh pada nggak peduli, Kurang peduli pada gitu ya? iya pada meremehkan gitu loh. Mereka buang sampah tuh nggak pada tempatnya, asal dibuang ke kali, Gak mau kemana aja. diolah gitu ya? Iya benar. Padahal gampang kan ngolah sampah sebetulnya. Iya benar banget. Menurut lu gimana sih cara ngolahnya gitu? Kita bisa bikin barang kayak barang organik, yang barang bekas yang organik. Contohnya seperti kalau misalkan kita lagi mau motong buah, terus dari gitu kan ada sisa kulit buahnya yang banyak. Dari situ kita bisa bikin, kita olah jadi ekoenzim. Nah nanti juga ekoenzim itu digunakan untuk nyuburin tanah yang kering. Itu Berarti ngefek banget. iya. Padahal itu ekoenzim bisa buat ituin beningin lagi sungai gitu ya. Iya, katanya ekoenzim ada yang kayak gitu. bermanfaat. Padahal masalah ini serius gitu ya. Apalagi kalau misalnya sampah di sungai atau sampah di jalanan buat udah kotor atau nggak bisa malah buat banjir ya. Iya benar banget. Padahal kalau banjir yang disulitkan juga kita juga. Iya, yang kita udah susah-susah menjaga kebersihan lingkungan. Malah kita yang udah ngerawat, kita yang udah ngejaga, tetapi mereka yang nggak ngolah, Iya. malah kita yang kena gitu. Bener, ujung-ujungnya juga kita yang disalahin lagi nanti Ya kan? sama pemerintah. Jadi bibit penyakit, padahal pemerintah tuh sudah berupaya ngasih poster. Cuman masyarakat tetap gak peduli gitu ya kan. Iya. Padahal sebagai masyarakat betul kata Joy tadi, kita bisa ngebuat ekoenzim. Apalagi bahannya simpel banget kan, Iya bener, kulit buah atau sisanya. enggak sayur-sayuran. Padahal itu tiap hari pasti diolah gitu kan. Iya bener. Dibanding dibuang jadi sia-sia, ya mending kita pakai aja kan. Iya. Cuman karena pemikiran orang tuh beda-beda gitu ya. Mungkin males kali ya. Iya bener. Sebagai Padahal juga masyarakat, simpel loh. Simpel Simpel banget dan kan? bermanfaat. Paling berapa menit buatnya cuman? Kita udah buat, kita sempat buat juga kan ya. Kita sempat buat bareng-bareng. Ya paling Iya, gampang ya, makanya. berapa menit kelar ya kan. Masa nggak mau sih kayak gitu doang? Tinggal tunggu jadi doang kan ya, setelah dimasuk-masukin doang. Atau enggak kita sebagai masyarakat ya, at least gitu ya, diolah, dipilah, didaur ulang gitu. Iya benar. 3R kan? Heeh. Gampang banget kan kayak gitu. Itu sebagai masyarakat ya kan. Kalau menurut lu berdua gitu, kalau sebagai siswa kita ngapain? Sekolah kita ada bikin acara fashion show kan. Barang-barangnya, baju-bajunya tuh kan dibuat dari barang bekas. Contohnya kayak koran, bungkus Indomie, dan lain-lain. Wah keren abis berarti ya, kayak oh iya sekolah yang Santoyo Kobus itu sekolah penggerak gitu ya. Iya benar. Jadi pemilahan barang bekas itu juga diajarkan menjadi langkah kecil sebagai kita gitu ya buat siswa-siswi. Iya. Dan itu juga bisa meningkatkan kreativitas murid-muridnya, ya Betul kan? banget. Udah Hasilnya ngejaga. lihat nggak sih kemarin pada bagus-bagus banget loh. Iya. Keren-keren ya berarti Iya ya. benar. Kemarin aku kalau jadi gitu, MC. gue kasih pertanyaan nih, coba ya. Apa? Itu berarti kalau udah jadi barang bekas, kalau udah kelar fashion show itu jadi apa? Itu
Itu dia, itu masalahnya ya kan nggak? Dipajang bisa nggak sih? Iya, harusnya jadi dipajang ya. koleksi atau enggak dijual juga boleh kan? Oh, Tapi at least Iya, sampahnya dipilah gitu ya. Iya, Dapat iya, benar. duit ya kan. Iya. Lalu sebagai siswa apa lagi yang bisa kita lakukan? Aku sering lihat teman-temanku sering buang sampah sembarangan. Jadi mungkin kita semua bisa ngajak teman-teman kita, yuk buang sampah pada tempatnya yuk, gitu, sama sesuai jenisnya yuk, gitu. Berarti mengajak teman gitu ya. Biar lebih gampang dipilah gitu juga Iya. sampahnya. Iya, Biar serius. kompak Gue sering sama-sama. lihat mungkin ada orang buang sampah plastik di sampah organik gitu ya kan. Iya. Gak jelas banget. Heeh. Ya mungkin kita sebagai siswa juga harus menotis gitu ya. Notice. Apa yang harus kita lakuin saat membuang sampah itu juga harus diperhatikan. Yang mana tempatnya kan, yang mana organik. Jangan kebalik gitu. Susah nanti dipilahnya ya kan. Benar. Betul. Nah, ya. Ada lagi sebagai siswa? Apa ya? Kayaknya ya intinya begitu aja sih ya. Pokoknya kita harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Jangan egois lah yang penting. Ya jangan Iya. ego gitu ya. Jangan males. Kita jaga lingkungan kita gitu ya. Iya. Biar nggak rebahan terus juga ya, yang sering di rumah tuh rebahan terus ya kan. Daripada cuman main game top up doang ya kan. Mending buat ekoenzim lebih gampang gitu. Iya, terus dijual juga bisa dapat untung. Dijual dapat untung juga ya. Iya. Terus Manfaatnya kan bikin, segudang. bener banget. Terus kita bikin ekoenzim juga cuman masukin bahannya, habis itu tunggu doang. Iya, bisa dijual ya. Tapi iya, udah jaga lingkungan hidup, ningkatin kreativitas, dapat cuan juga. Bener banget. Iya. Ya udahlah. Thank you sarannya. Yuk, kita Thank you tetap jaga juga ya lingkungan kita. Iya. Gimana? Iya Betul? dong. Bener banget. Didukung ya. Iya, pasti. Ya, tetap jaga lingkungan hidup kita. Tas dulu, boy. Bel udah bunyi tuh. Gua duluan dulu ya. Bye. Ya, thank you. Sikap sadar dan peduli lingkungan dapat dibentuk mulai dari aksi-aksi sederhana, seperti menyisipkan pesan-pesan singkat dan inspiratif tentang keutuhan alam ciptaan secara audiovisual saat kegiatan pembelajaran. Selaras dengan ensiklik Laudato Si, Sekolah Santo Yakobus membuat kebun Laudato Si ini untuk memfasilitasi pengembangan pembelajaran. Dan di ruang terbuka inilah peserta didik dapat merencanakan dengan lebih baik bagaimana mengelola sampah dengan prinsip reduce, reuse, repair, dan recycle. Di lingkungan sekolah ini secara berkelanjutan dan semakin baik. Harapannya, Sekolah Santo Yakobus mampu membentuk peserta didik dan seluruh civitas akademiknya menjadi agen keutuhan alam ciptaan melalui doa, persaudaraan, dan tentu saja pelayanan. Tuhan memberkati. Yuk kita jaga bumi kita. Salam Great Yakobian. Oke, tadi kita sudah membahas dengan teman-teman SMP mengenai tim biologi mereka, kemudian kebun Laudato Si, ada juga tentang ekoenzim. Nah, berhubung kita sekarang sedang ada di kebun Laudato Si, kita akan membahas lebih dalam apa itu kebun Laudato Si bersama dengan pengelolanya. Nah, di samping saya sudah ada Bapak, silahkan perkenalkan Bapak. Selamat sore, Selamat sore. Bu Vero. Nama saya Pak MP. Anak-anak dari dulu sampai sekarang manggil saya, panggilan asiknya ke anak-anak itu MP. Oke, Pak MP. Nah, Pak MP nih, Pak MP sudah mengelola kebun Laudato Si ini mulai kapan? Atau sudah berapa lama? Untuk pengelolaan kebun Laudato Si, kira-kira sudah hampir 5 bulan ya, Oke. jalan 6 bulan. Nah, saya mau tanya nih Pak, awal mula kebun Laudato Si ini seperti apa? Awal mula ya? Awal mula, boleh diceritakan? Kalau awal mula dulunya kebun ini kebun kosong, jadi banyak ilalang-ilalang yang tumbuh, pohon-pohon pete Cina yang gede, itu ya ibaratnya lahan kosong ya. Lahan kosong kemudian dibeli oleh pengurus menjadi kebun seperti ini, dan kita bentuk seperti ini juga, yang seperti Bu Vero lihat sekarang ini. Nah, menjadi secantik ini itu mulai kapan Pak? Untuk pengelolaan ini sekitar 4 bulanan ya, 4 bulanan. Saya juga terima kasih kepada pihak yayasan
yang telah memberi kesempatan saya untuk mengadakan kunjungan keluar. Itu ilmu buat saya ya. Jadi saya lebih mengenal seperti apa di luar, tekniknya seperti apa, mungkin itu ya. Agak salahnya kita terapkan di sini. Sekalian belajar begitu. Sekalian belajar, betul. Nah, ada apa aja sih Pak di kebun Laudato Si ini? Kebun Laudato Si ini seperti yang kita lihat Bu Vero, di belakang itu ada kompleks ternak, terus kompleks tanaman hidroponik, kompleks tanaman toga, tanaman obat keluarga, tanaman hias, dan kolam ikan. Kolam ikan kita punya dua. Kolam ikan yang sudut sana, ujung-ujung itu kita piara ikan nila. Gitu. Berikut anaknya nila, kura-kura, dan anak-anakannya. Yang sebelah sana itu khusus buat koi. Untuk jenis tanaman, kita untuk khusus tanaman hidroponik, kita ada dua tanaman yang melalui air, hidroponik air dengan hidroponik media tanah. Yang seperti Bu Vera lihat di belakangnya media tanah, hidroponik juga yang melalui air di sebelah sana. Kita akan keliling, kita coba kita lihat secara langsung. Oke, kalau begitu langsung saja Pak kita keliling untuk melihat tadi ada apa saja gitu ya. Monggo. Oke, kalau begitu mari ikuti kami. Oke, nah ini Bu Vero, ini kompleks ternak. Kami juga di sini ada beberapa petugas yang kami tempatkan. Kayak model ini Pak Yono yang bertugas untuk bagian ternak. Jadi kita di masing-masing ada bagian-bagian yang tugas. pengurusnya. Untuk yang ternak ini kami serahkan dan kami serahkan dengan Pak Yono. Pak Yono. Ini orang Pak Yono. Moga selamat sore Pak Yono. Selamat sore Pak Yono. Ini Pak Yono. Pak Yono, kita punya ternak berapa ekor ya? Jenis apa aja yang ada ya? Kalau kurang lebih semuanya 50 ekor. 50 ekor ya? Yang apa aja? Apa aja itu Pak? Kalau bebek 10 ekor. Kalau angsa 5 ekor. Kalau ayam sekitar 30-an. Banyak juga ya? Kayak ada kelinci ya Pak ya? Kelinci ada. Oh iya, itu kelincinya. Kelinci 5 ekor ya? Sudah mulai bertelur Pak? Kalau ayam sudah benar. Ayam sudah ya? Berarti sudah mulai bibitan ya? Kalau sudah beranak kos 25 ekor anak-anak. Anak-anak banyak juga. Mungkin ada mau tanya Bu Vero? Susah nggak sih Pak untuk merawat ternak-ternak di sini? Makanan nggak susah, perawatan juga gampang. Gitu. Oh gampang. Mereka makannya gampang gitu. Ya gampang. Ya ini Bu Vero, ini untuk bagian ternaknya. Jadi memang media sengaja kita bikin seperti ini, sengaja kita bentuk kayak pohon Natal ini. Ini untuk mereka tidur. Oh gitu. Ayam tidur di situ. Biar dia bisa main-main. Cantik ya. Mungkin kita ke bagian lain? Boleh. Ya. Kalau begitu terima kasih Pak Yono ya. Mari Pak. Ya ini Bu Vero, ini media tempat hidroponik, di mana tempat pengamatan anak-anak juga dari siswa TK, SD, SMP, dan SMA. Nah ini jenis tanamannya udah sekitar 2 minggu. Tipenya ini sawi. Kita di sini ada 11 jenis tanaman. Ya ada listnya di sini. Di papan tulis, jadi mereka anak-anak kadang tanya, tinggal lihat sini. Tapi ini nggak di sini semua ya. Sebagian di sana tadi, sebagian di sini. Nah ini yang media air, kita pakai media air. Itu, Vero. Nah saya mau tanya tentang ini Pak. Nah ini kan pipanya ini kan muter-muter ini kan. Nah ini gimana sih Pak? Ini jalannya. Nah, ini ada bak penampungan air, ini penampungan nutrisi. Yang dua hari sekali kita harus cek kadarnya. Jadi apanya yang dicek? Kadar pH-nya. Jadi ini dia naik ke sini, melalui selang kecil, rutenya ke atas sini dia muter. Muter gini, semakin turun dan kembali ke tangki lagi dan naik lagi. Itu air terus mengalir. Seperti ini usia seminggu. Boleh saya lihat? Akan sudah mulai kelihatan tumbuh. Oh iya benar. Nah, ini yang udah hampir seminggu lebih ya, 2 minggu lebih. Nanti dia akan melebar ini. Nah, jadi anak-anak juga kadang-kadang tanya, Pak ini gimana kita jelasin. Ini apa Pak? Ini arukolnya, pengangkatnya untuk sumbunya, sumbu biar sumbunya. naik. Oh iya. Naik. Ini usia 2 minggu. Nah kalau yang ini kami bikin yang sebelah ini dari paralon sisa. Ini kita bikin lihat. Media tanam juga, kita pakai buat media tanam ini. Modalnya. Oh ini menggunakan air. Kalau ini tanah. Itu, nah ini meja rakannya, itu lemari peralatannya. Ini rak pembibitan Bu Vero. Oke. Ini kami rak pembibitan.
ini sengaja saya tulis usia tanaman sekian, tanggal sekian, biar anak tahu ini jenis pakcoy. Saya tanam tanggal 26 Agustus nih ada di sini. Ini 13 Agustus. Jadi kelihatan. Kadang-kadang untuk anak-anak juga yang anak-anak yang SMP atau SD seringkali ke sini saya jelasin harus menanam sendiri, merawat sendiri. Karena kamu harus rajin merawat seperti kamu merawat diri sendiri. Berarti dari pembibitan sampai usia segini ukur berapa ketinggian tingginya per minggu sekali. Mereka kadang nyiram sendiri kok, seminggu dua kali dia datang. Oke, berarti kebun Laudato ini sebagai sarana untuk belajar anak-anak sekolah ya, Kobus. Udah sering banyak yang datang dari unit TK, SD, SMP, SMA. Mereka belajar di halaman di kebun Laudato ini. Di samping damping oleh guru pendamping ya, itu nggak lepas dari guru pendamping. Ya, bagus ini Pak. Nah ini pembibitan nanti kita akan pindah. Oke, berarti dari sini langsung ke hidroponiknya, media air. Nah Pak, kita kan tadi sudah dari peternakan, kemudian juga dari hidroponik. Nah sekarang kita kemana lagi nih Pak? Kita kesini Bu Sarah. Oke, mari. Ini kios tanaman hias. Ini juga tanamannya kita gunakan buat dekorasi kegiatan sekolah. Misalnya misa, apakah dalam iman, ini kita pakai di sini, kita nggak perlu beli lagi. Oh, berarti jadi langsung dibawa. Media ini langsung ke sini. Nah, selamat sore Pak Mardani. Selamat sore Pak Mardani. Ini Pak Mardani bertugas untuk bagian tanaman hias. Oke. Jadi kami ada, seperti saya bilang tadi, ada bagian-bagian yang bertugas. Ini Pak Mardani yang bertugas dan bertanggung jawab untuk tanaman hias. Selamat sore Pak Mardani. Selamat sore. Tanya Pak Fer. Nah, saya penasaran nih Pak, di sini ada tanaman hias apa aja? Tanaman jenisnya banyak macam-macam, ada lili paris, ada miana, aglonema. Banyak ya Pak ya? Banyak berarti di sini. Total berapa kira-kira tanaman Pak di sini Pak yang ada? Sekitar 200. Wow. Cukup banyak. 200 jenis ya. 200 jenis Bu Fer. Itu mungkin ada yang di halaman juga Pak Mardani ya? Iya. Selain di kios ini. Oh, selain di sini ada lagi di sana. Beberapa lapangan. Dan kami juga kan bagi-bagiannya seperti saya bilang tadi, ada bagian-bagian khusus yang ternak ya Om Yono yang tadi. Iya. Hidroponik siapa, Pak Mardani ini. Ini bagian juga ada nanti yang pengurus-pengurus, tapi yang kelola Pak Mardani semua. Yang koordinir. Jadi mereka yang tempat-tempatnya yang hias taman segala macam. Jadi sudah ada petugasnya masing-masing. Sudah ada bagi-bagiannya. Kadang-kadang juga kami sebulan sekali, entah ada yang penting kita evaluasi, evaluasi kerja bersama dengan Pak Leri yang mimpin, apa-apa yang kurang, apa yang kira-kira perlu ditingkatin lagi. Oke, baik. Lucu-lucu ya Pak tanamannya. Ya ini tanaman buat ini juga. Miana. Buat dekorasi-dekorasi. Bagus warna-warnanya. Paling banyak pelepasan Pak Mardani ya, dipakai ya. Paling banyak apa? Untuk pelepasan biasanya yang unit-unit pada pinjam dekoran. Tanaman hias yang paling banyak ditanam di sini apa Pak? Itu lagi koleksi miana. Miana. Kayak ini? Iya. Miana merah ya Pak ya? Miana. Ada macam miana. Oke, terima kasih Pak Mardani atas informasinya mengenai tanaman hias yang ada di sini. Oke, kalau begitu kita lanjut kemana nih Pak? Komplek terakhir, komplek tanaman obat keluarga atau toga. Oke, mari kita lihat. Nah, sekarang kita di mana nih Pak MP? Oke, Mbak Vero. Kita sekarang ada di lokasi tanaman obat keluarga atau disebut dengan toga. Ini juga buat meditasi, buat media belajar anak-anak. Nah, ini anak-anak juga banyak mengenal. Ya maklum anak sekarang kan jarang mengenal tanaman obat bentuknya seperti apa. Betul banget. Nah, di sini kita kembangkan. Kita coba memperkenalkan ke siswa baik dari unit TK sampai dengan SMA. Oke. Jadi mereka ke sini juga kunjungan dan kita sudah menulis nama-namanya di sini. Yang berhasil. Oh iya. Nah, jadi mereka coba langsung melihat dan langsung ini. Ada nama latinnya juga. Seperti apa? Seperti itu. Sering mereka kunjungan ke sini. Kadang juga mereka sama guru pendampingnya ke sini lihat, oh ini tanaman ciri merah seperti apa, tin seperti apa, itu mereka lebih kenal. Ada berapa banyak nih Pak? Kita ada 52 jenis tanaman. Tanaman obat? Oke. 52. Ini kita coba kembangin, saya dengan Pak Mardani, kita coba biar ini nanti ada cadangan kehidupan lain. Ini kita bagi dua, jadi ada cadangan hidup lagi nanti. Oh, ada khasiatnya juga nih Pak, kumis kucing. Gitu. Oke, bagus buat belajar juga. Tarragon,
Ini yang buat minum-minum jamu ini Saragon. Oke. Itu Bu Vero. Ini sore kita baru koleksi sedikit. Jika sumbangan dari Pak Mardani bawa dari rumah. Oh, Kita terima sumbangan. Oke. Kalau Bu Vero punya koleksi, monggo. Boleh ke sini. Boleh ke sini. Oke, Kami siap siap. nampung. Baik. Nah, kalau ada tangan-tangan obat yang di rumah ada. Nah itu ada 52 jenis. Nah, ini namanya Apa ini? bunga telang. Bunga telang. Ini Ungu. ada bunganya. Ada bunganya. Itu mulai berkembang. Bisa buat minuman juga itu Pak, bunga telang. Bisa diseduh air panas, jadi berubah warna. Bener. Ungu. Oke. Nah ini tanaman obat keluarga ya. Karena mereka anak-anak seneng sih edukasi belajar di sini anak-anak. Benar. Berlarian Banyak kemana-mana. informasi. Iya, banyak informasi. Indah juga ini Pak, apa kebunnya. Karena mereka kan luas kemana-mana, bisa jalan, bisa cari. Bisa explore. Ah, ah. Oke, kalau begitu tadi kita sudah melihat-lihat nih Pak di peternakan, kemudian di hidroponik, terus tanaman hias dan juga ini tanaman obat terakhir. Ada juga kolam kan Pak? Ini kolam sebelah sini, kolam ikan. Kita ada 3 jenis kolam. Satu kolam ikan sini yang ikan nila, satu buat ekor kura, dan satu lagi buat penampungan anak-anakan dari nila. Satu lagi di ikan koi di ujung. Oh, ada kura-kura juga. Ada kura-kura di sini. Oke. Kolam kecil. Iya. Pasti anak-anak suka Kalau ya. ikan itu Pak Mardani yang tugas, yang bertanggung jawab. Ikan ternaknya itu Pak Mardani. Kolamnya itu. Oke, kalau begitu nih Pak, untuk penutup, kira-kira harapan Bapak ini apa nih untuk kebun Laudato Si ini? Harapan saya sangat-sangat besar ya sebenarnya. Harapan saya sangat besar untuk kebun Laudato Si ini. Saya ingin untuk anak-anak untuk belajar lebih dalam lagi, untuk belajar lebih mengenal jenis tanaman yang ada di sini. Bahkan mereka lebih dari mengenal yang lain gitu loh. Jadi juga harapan saya biar anak saya belajar mencintai alam. Oh iya benar sekali. Jadi mulai dari pembibitan sampai dia merawat tanaman sampai dia besar. Jadi ibaratnya untuk Laudato Si untuk edukasi mereka, untuk belajar mereka. Saya harapan seperti itu. Tidak Karena hanya harapan tanaman. saya lebih besar lagi, mereka lebih mencintai lingkungan. Oke. Mungkin itu aja harapan dan keinginan saya untuk anak-anak sekarang. Iya betul. Dan bukan hanya untuk tanaman, tapi untuk hewan-hewan juga begitu, mencintai makhluk hidup lain. Oke, baik. Terima kasih Pak MP atas kebersamaannya menemani saya untuk melihat apa saja yang ada di kebun Laudato Si ini. Nah, untuk teman-teman Yakobian, jika kalian ingin melihat lebih dalam apa saja nih yang ada di kebun Laudato Si, kalian bisa datang ke Sekolah Santo Yakobus. Untuk itu, terima kasih atas kebersamaannya di Selasa Sharing edisi bulan September. Sampai jumpa dan salam Great Yakobian.